Pada pembelajaran kali ini kita belajar operasi aljabar yang kedua ya. Kita belajar pembagian dan pemaktoran. Oke, yang pertama ya, kita belajar pembagian bentuk aljabar. Oke, kita akan membahas 5 soal ya untuk memahami bagaimana pembagian bentuk aljabar ini. Oke, yang pertama ya, tentukan hasil x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 dibagi dengan x tambah 2. Oke, maka langkah yang pertama kita buat seperti pembagian biasa ya. Yang pembagian angka yang biasa, x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 ya. Lalu kita bagikan dengan x tambah 2. Untuk pembagian ini sebenarnya yang perlu kita lihat hanya depannya ini aja ya. Hanya depannya. Oke, lalu x kuadrat dibagi dengan x itu kan hasilnya x. Lalu kita kalikan x dikali x, x kuadrat. Kita kalikan dengan sebelahnya, x dikali dengan 2, 2x. Kita kurangkan ya. Ingat, kalau kita kurangkan, yang ini pasti habis. Kalau dia tidak habis, berarti kita salah membagikan ya. Oke, lalu kita kurangi, 8x dikurang 2x. Itu 6x. Nah, kita tarik yang sebelahnya seperti pembagian yang biasa, berarti di sini tambah 12. Nah, oke ya. Lalu yang depannya seperti tadi, depannya 6x dibagi dengan x, itu berarti 6. 6 dikali x itu 6x. 6 dikali 2 itu 12. Kalau kita kurangkan ini habis kan? Nah, 12 kurang 12 juga habis ya. Berarti di sini kalau dikurangkan 0. Oke, maka dari sini kita bisa lihat hasilnya adalah yang ada di sini. X tambah 6. Lalu nanti kalau ada sisa, dia akan ada di sini. Karena di sini 0 berarti dia tidak bersisa. Nah, kalau tidak bersisa dia, ya berarti nanti disebutlah namanya itu dengan faktor ya. Karena kalau di bilangan dibagikan dengan faktornya, tidak ada sisanya atau habis dibagilah dia ya. Oke, coba misalnya kita lihat soal yang ini. Tentukan hasil pembagian 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 32 dibagi dengan x kurang 3 ya. Oke, maka kita buat. Oke, berarti kita tulis dulu 2x kuadrat ditambah 7x dikurang 32 dibagi x kurang 3. Nah, seperti yang tadi kita bilang bahwa yang depannya aja yang diperhatikan. 2x kuadrat dibagi dengan x itu berapa? Itu berarti 2x. 2x dikali ya dengan x itu 2x kuadrat. 2x dikali minus 3 itu minus 6x. Kita kurangkan, ini kan pasti habis. Lalu 7x dikurangi minus 6x, kurang-kurang jadi tambah ya, 13x. Yang ini kita turunkan, kurang 32. 13x dibagi dengan x itu berapa? 13 ya. 13 dikali x itu 13x dikurang 39. Nah, kita kurangkan. Ini habis. Ini kurang-kurang kan jadi tambah. Minus 32 ditambah 39 itu 7 ya. Nah, dia tidak habis. Berarti nanti namanya sisa. Berarti yang ini namanya hasil ya. Ini namanya hasil. Berarti kalau ditanya hasilnya berapa? Nanti hasilnya 2x tambah 13. Lalu sisanya berapa? 7. Oke ya. Lalu yang berikutnya kita buat lagi contoh yang soal yang ketiga. Tentukan hasil pembagian x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 11x ditambah 12 ya. Ini pangkatnya pangkat 3, agak lebih panjang dari pangkat 2 ya, berarti kita tulis saja x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang 11x tambah 12 dibagi dengan x kurang 4. Nah, mau pangkat berapapun dia tetap yang dilihat depannya aja. X pangkat 3 dibagi x itu berapa? X pangkat 2 ya. X pangkat 2 dikali x itu x pangkat 3 dikurang ini 4x kuadrat ini kemarin kan?
Kita kurangkan, ini habis kan? Kurang-kurang jadi tambah, nanti jadi 2x kuadrat kan? Minus 2 kurang minus 4, itu berarti 2. Kita tarik 1, ingat ya, yang ditarik itu satu-satu ya. Oke, nah lalu 2x kuadrat dibagi dengan x itu 2x. 2x dikali x itu 2x kuadrat. 2x dikali minus 4 itu minus 8x. Kita kurangkan jadi minus 3x ya. Tarik satu lagi yang ini, turunkan. Tambah 12. Minus 3x dibagi dengan x itu minus 3. Berarti jadi nanti minus 3x ditambah minus 3 kali minus 4 itu positif ya. Nah, ini habis. Ini juga habis, berarti 0 ya, tidak ada sisa. Maka hasilnya jadi apa? Berarti hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurang 3. 4. Kita belajar tentukan hasil dan sisa pembagian y pangkat 3 tambah 3y kuadrat dikurang 13y tambah 21 dengan y pangkat y kuadrat tambah y tambah 4 ya. Nah, jadi sama seperti yang tadi kita buat dulu, berarti di sini y pangkat 3 3y kuadrat 13y tambah 21 dibagilah dengan y kuadrat ditambah y tambah 4 ya. Lalu pertanyaannya, y pangkat 3 dibagi dengan y berapa? Itu adalah y. Y kali y kuadrat itu y pangkat 3, y dikali y itu y kuadrat, y dikali 4 itu 4y ya. Lalu kita kurangkan, ini habis. Nah, 3 dikurang 1 berapa? 2y kuadrat. Minus 13 dikurang 4 itu minus 17 ya. Minus 17y. Kita tarik yang ini. Jadi tambah 21 ya. Nah, lalu kita buat 2y kuadrat dibagi y itu 2. Nah, 2 kali y kuadrat jadi 2y kuadrat. Lalu ditambah ini 2 kali y 2y. Lalu ditambah 8 ya. Kita kurangkan minus 19y tambah 13 ya. Nah, berarti dari sini nanti hasilnya apa? Berarti hasilnya y tambah 2. Sisanya apa? Minus 19y tambah 13 ya. Itu dia. Oke. Lalu yang terakhir, yang kelima, tentukan hasil pembagian x pangkat 3 dikurang 8 dengan x dikurang 2 ya. Nah, coba perhatikan soal kita ini habis pangkat 3 langsung angka. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, buat dulu 0x kuadrat 0x kurang 8. Harus berurut pangkatnya. Pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 baru dia pangkat 0 ya, atau tidak ada x-nya. Kita bagi dengan x kurang 2. Nah, lalu x pangkat 3 dibagi x ya. Ini x kuadrat. X kuadrat dikali x, nanti x pangkat 3 kurang 2x kuadrat ya. Ini kali ini. Kita kurangkan, ini habis. 0 dikurang minus 2 jadi 2x kuadrat. Tarik yang ini. Oke. 2x kuadrat dibagi x itu 2x ya. 2x dikali x itu 2x kuadrat dikurang 4x. Kita kurangkan, ini habis ya. 0 dikurang minus 4 itu 4x ya. Tarik yang ini, kurang 8. Berarti 4x dibagi x itu 4. 4 kali x 4x. 4 kali minus 2 itu minus 8. Ini habis. Ini juga habis, berarti 0 atau tidak ada sisa ya. Berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah 4 ya. Itu dia 5 soal tentang pembagian bentuk aljabar ya. Operasi aljabar yang kedua, yang keduanya kita belajar namanya pemaktoran ya. Oke, jadi untuk pemaktoran ini nanti ada beberapa bentuk khusus ya. Nah, bentuk khusus yang pertama, oke, kalau bentuknya AX tambah AY ya. Lalu yang kita cari yang pertama adalah FPB-nya ya, FPB. Oke, FPB dari AX
X dan AY adalah A. Maka kita keluarkan A. Kali A dikali apa supaya AX? Berarti kali X. A dikali apa supaya AY? Berarti dikali Y, ya. Nah, contoh 2X tambah 32 misalkan. Nah, ini FPB-nya ini 2 ya. Berarti 2 kali apa supaya 2X? Kali X. Supaya 32 kali 16. Berarti 2X tambah 32 kalau difaktorkan jadi 2X tambah 16 ya. Atau contoh berikutnya misalkan 16X kuadrat Y tambah 8XY kuadrat. Nah, apalah FPB-nya ini? Ya, atau yang sama-sama ada sama mereka, 8. Ada nggak 8 di sini? Ada ya, di sini. Berarti 8XY. Pertanyaannya, 8XY kali apa supaya 16X kuadrat Y? Berarti kali X ya. 8XY kali apa supaya 8XY kuadrat? Kali Y. Nah, berarti faktornya adalah 16X kuadrat Y ditambah 8XY kuadrat ya. Satu lagi terakhir contohnya, misalkan contoh 3ABC ya tambah 6BCD. Nah, apa FPB-nya atau yang sama-sama ada di dua-duanya? Yaitu 3BC. 3BC kali apa supaya 3ABC? Kali A. Supaya 6BCD kali apa? 2D. Berarti 3ABC tambah 6BCD bisa difaktorkan menjadi 3BC dikali A tambah 2D ya. Itu bentuk khusus yang pertama. Bentuk khusus yang kedua, kalau bentuknya X kuadrat dikurang Y kuadrat ya. Ini bisa kita buat jadi X kurang Y, X tambah Y. Oke, contoh misalnya ya 16X kuadrat dikurang 81. Oke, bisa kita buat ini nanti jadi 4X kuadrat dikurang 9 kuadrat. Berarti jadi apa? 4X kurang 9, 4X tambah 9. Ya. Nanti ini banyak dimanfaatkan ya untuk perhitungan ya beberapa bentuk yang khusus. Oke, contoh misalnya ya ditanya sama kita, misalnya 98 dikali 102. Bisa kita buat nanti ini jadi 100 dikurang 2, 100 ditambah 2. Nah, berarti kan sama dengan ini. Berarti 100 kuadrat kurang 2 kuadrat. 100 kuadrat berapa? 10.000. Nah, kalau 2 kuadrat 4. Berarti berapa ini? 9.996 ya. Atau contoh berikutnya misalnya kita disuruh menghitung ya. Kita disuruh menghitung misalkan 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat gitu ya. Nah, kan capek kita. 25 kuadrat berapa? 24 kuadrat berapa? Langsung aja sekali dikurangkan, sekali ditambahkan. Berapa 25 dikurang 24? 1. Berapa 25 ditambah 24? 49. Maka nanti jawab 1 kali 49. Nanti jawabannya berapa? 49 ya. Nanti kalian di kelas 8 nanti banyak menggunakan ini ketika kita belajar teorema Pitagoras ya. Oke, itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, kalau bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A sama dengan 1 ya. Dengan A sama dengan 1. Oke, contoh misalkan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 ya. Maka yang kalian lakukan adalah carilah bilangan yang ditambahkan nanti dia B ya. Ditambahkan B. Jadi tugas kita cari bilangan ditambahkan B dikalikan nanti C.
Kalau dikalikan 8, berarti 4 dengan 2 ya. Oke. Nah, berarti ada cara tidak langsung nanti. Oke, cara tidak langsung. Cara tidak langsung itu seperti ini. X kuadrat tambah angka yang ini. Tulis 4x tambah 2x tambah 8 ya. Ini ditulis aja. Lalu kita gunakan bentuk pemaktoran yang pertama. Ini FPB-nya X, berarti buka kurung X tambah ini 2, berarti X tambah 4. Nah, sekarang yang ini, apa yang sama-sama ada sama mereka? X tambah 4 ya? X tambah 4 kali apa supaya ini? X. Supaya ini kali apa? 2. Berarti faktornya X tambah 4, X tambah 2. Atau cara yang kedua, namanya cara langsung ya. Kalau dia langsung, tulis aja X. Nah, angka yang ini tuliskan 4. Ini 2. Maka faktornya X tambah 4, X tambah 2 ya. Kita bikin contoh satu lagi. Contoh ya. X kuadrat dikurang 10X ditambah 24. Nah, tugas kita cari bilangan ditambahkan minus 10 dikalikan 24. Berarti berapa? Minus 6 dan minus 4 ya. Minus 6 tambah minus 4 minus 10. Minus 6 kali minus 4 itu 24 ya. Kalau cara tidak langsung. Kalau cara tidak langsung ya. Nah, kita tulis dulu. Oke. X kuadrat. Ini angkanya minus 6 ya. Berarti minus 6x. Ini minus 4x. Tambah 24. Apa yang sama-sama ada di sini? X ya. X kurang 6 ya. X kali X kuadrat. X kali minus 6 itu minus 6x. Kalau yang sebelahnya minus 4 ya. Minus 4 kali apa supaya minus 4x? X. Supaya 24, 6. Kurang 6 ya. Karena minus 4 kali minus 6. Apa yang sama-sama ada? X kurang 6. Kali apa supaya ini? X. Kali apa supaya ini? Minus 4. Maka faktornya X kurang 6, X kurang 4. Kalau langsung ya. Kalau langsung, tulis X, X. Tadi angkanya berapa? Minus 6 ya? Min 6 sama min. Oke, bentuk yang keempat. AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A-nya tidak sama dengan 0 ya. Maka tugas kita, carilah nanti bilangan ditambahkan B dikalikan nanti AC ya. Contoh X 2x kuadrat kurang 15x tambah 7. Nah, berarti tugas kita cari bilangan ditambahkan minus 15 dikalikan 14. Berapa itu? Minus 14 sama min 1 ya. Nah, kita boleh dengan cara tidak langsung. Oke. Kalau tidak langsung ya, kalau tidak langsung berarti kita tulis 2x kuadrat dikurang 14x dikurang 1x tambah 7. Dari sini apa yang bisa kita keluarkan? 2x ya. Kali apa? 2x kali apa supaya 2x kuadrat? Kali x. 2x kali apa supaya min 14x? 7. Dan sini juga 1 kita min 1 kita keluarkan, ini x kurang 7. Apa yang sama-sama ada? X kurang 7 kali apa? 2x kurang 1. Itu kalau tidak langsung ya. Kalau langsung, oke. Kalau di sini 2, tulis 2x per 2. Nanti kalau di sini 5, 5x per 5. Lalu tulis angka yang ini. Min 14 sama min 1. Ini ada yang bisa dikeluarkan ya, 2. Berarti x kurang 7. Ini tetap ya. Lalu per 2. Matikan aja. Maka jawabannya X kurang 7 dikali 2X kurang 1 ya. Nah, itu dia pemaktoran ya di aljabar yang kedua.